Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nilma Arpita. Saya dari Pendidikan Kimia 4A UIN Suskarial. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asam karboksilat, baik itu mengenai rumus umum, tata nama, contoh, struktur atau bonding, serta reaksi-reaksi pada asam karboksilat. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat belajar. Pertama-tama kita membahas mengenai rumus umum daripada asam karboksilat, yaitu rumusnya adalah RCOOH, di mana OH ini bertindak sebagai Z. Nah, kemudian di sini juga ada karbonil, yaitu C rangkap 2O. Jadi kita itu harus mengingat untuk rumus umum asam karboksilat adalah RCOOH. Selanjutnya yaitu kita memasuki tata nama daripada asam karboksilat. Nah, pertama yaitu jika COOH terikat pada rantai karbon, temukan rantai terpanjang yang mengandung COOH kelompok dan ubah akhir dari ini menjadi asam X-OAT. Asam diberi nama di awal, kemudian di akhir diganti menjadi OAT. Kemudian jika COOH terikat pada sebuah cincin, beri nama cincin itu dulu, kemudian tambahkan kata-kata asam karboksilat. Nah, untuk karbon karboksil itu diberi nomor 1. Nih, sebagai contoh, ini tadi ada untuk rumus umum ini RCOOH. Nah, di sini kita bisa lihat, kita beri nomor 1 dulu pada karboksil. Dan 2. Pada alkana, 2 itu adalah etana. Nah, tadi kita tambahkan nama asam dulu, baru ditambah dengan nama etana, diganti ujung A menjadi OAT, jadi asam etanoat. Begitu pula dengan contoh yang kedua, yaitu kita beri nomor dulu pada rantai COOH. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita beri nomor, berarti rantai terpanjangnya adalah 6. Nah, kita memberi nama itu sama seperti pemberian nama pada umumnya, yaitu kita beri nama cabang, yaitu pada 4 dan 5 ada cabang metil, jadi 4, 5 dimetil, karena ada 2 metil, kita tambah kata asam heksanoat. Ini tertinggal. Heksanoat. Nah, dalam bentuk cincin. Nah, pada dalam bentuk cincin yang mengandung COOH kita beri nomor 1. Nah, kita beri ini nomor 2. Kenapa ini nomor 2? Karena cabang yang terdekat. Kalau di sini cabang terdekatnya adalah yang ketiga, jadi kita memberi nama ke kanan. 3, 4, 5, 6. Berarti 6, berarti dia itu adalah sikloheksana. Kita lihat sebelum memberi nama, kita lihat dulu cabangnya itu trimetil, yaitu 2,5,5 trimetil sikloheksana, baru kita kasih nama asam karboksilat pada cincin. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dalam sifat fisik dan kimia daripada asam karboksilat. Nah, kita masuk dulu kepada sifat fisika, yaitu memiliki ikatan hidrogen yang kuat. Kemudian titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, karena dia itu memiliki ikatan hidrogen yang kuat, maka dia itu sulit untuk dilepaskan, sehingga titik didih sulit untuk terurai, sehingga titik didih dan titik lelehnya itu tinggi.
Kemudian asam karboksilat bilangan molekul rendah larut dalam air, dan juga sebaliknya. Nah, maksudnya di sini asam karboksilat dengan rantai 1 sampai 5 itu biasanya larut dalam air, sedangkan yang lebih itu biasanya tidak larut dalam air. Kemudian sifat kimia. Nah, dia itu asam karboksilat itu dapat membentuk ikatan hidrogen dengan dirinya. Kenapa dapat dengan dirinya? Karena pada R C O H terdapat parsial negatif dan parsial positif, sehingga dia dapat berikatan sesama dirinya, dan juga dia itu dapat berikatan dengan air yang merupakan polar, sehingga asam karboksilat juga merupakan bersifat polar karena memiliki gugus hidroksil. Nah, kemudian kita lihat struktur dan bonding daripada asam karboksilat, yaitu kita lihat hibridisasinya. Jenis hibridisasinya itu adalah sp2. Di sini sp2 itu karena dia juga ada rangkap 2. Kemudian jika kita lihat bentuk daripada asam asetat CH3COOH itu adalah trigonal planar. Nah, bondingnya itu di sini. Kemudian trigonal planar. Jadi jika kita lihat bentuknya dalam bentuk molekul, maka ini COOH CH3. Kita masuk kepada reaksi umum daripada asam karboksilat. Nah, untuk yang pertama reaksinya itu adalah reaksi asam basa. Reaksi asam basa yaitu mula-mula H menarik satu elektron daripada O menarik satu elektron daripada H, sehingga H lepas menjadi H+. Nah, ketika H lepas menjadi H+, otomatis O kelebihan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Nah, kemudian H+ ini karena dia kekurangan elektron, dia itu harus berikatan dengan yang memiliki kelebihan atau dengan elektron bebas, yaitu dia berikatan dengan N nukleofilik yang sehingga membentuk HNU. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi nukleofilik lepas. Nah, mula-mula O lebih parsial negatif atau lebih elektronegatif daripada C, sehingga rangkap 2 lepas menjadi rangkap 1. Hanya tinggal rangkap 1. Nah, kemudian otomatis C menjadi C+. Agar C itu dapat stabil, maka dia itu berikatan dengan yang namanya NU yang memiliki kelebihan elektron yang ditandai dengan tanda negatif, sehingga ada dapat RCON nukleofilik OH. Nah, untuk reaksi asam karboksilat itu ada beberapa konversi. Yang pertama itu adalah konversi ke asam klorida, konversi ke ester, serta konversi ke amida. Selanjutnya kita masuk kepada konversi asam klorida. Nah, mula-mula itu tahap pertama itu kita itu harus menjadikan asam karboksilat itu menjadi gugus pergi yang baik dulu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara reaksinya mula-mula OH SOCl2, karena Cl itu lebih elektronegatif daripada S, maka Cl itu mengambil satu elektron daripada S menjadi Cl-. Nah, sehingga S akan kekurangan elektron dan bertanda positif. Nah, ketika S bertanda positif ini, maka ia akan berikatan dengan O yang memiliki pasangan elektron bebas, PeB. Nah, sehingga ketika ia berikatan, maka step pertama O bertanda positif karena satu elektronnya dipasangkan, satu elektron yang dipinjamkan kepada S sehingga O kekurangan elektron. Nah, kemudian langkah kedua yaitu karena O lebih elektronegatif daripada H, maka O menarik satu elektron H,
sehingga H lepas menjadi H+. H lepas menjadi H+, dan O menjadi stabil dengan 6 elektronnya. Sehingga H+ akan berikatan dengan Cl- yang memiliki kelebihan elektron, sehingga akan didapat gugus perigi yang baik, yaitu RCOOSCOCl ditambah HCl. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu agar dapat dikonversi ke asam klorida, gugus perigi yang baik tadi, karena O tadi lebih elektronegatif daripada C, maka O menarik 1 elektron daripada C, sehingga ikatan rangkap akan putus dan tersisa 1 ikatan, dan O bertanda negatif karena kelebihan elektron, yaitu menjadi 7. Dan C, karena C 1 elektron ditarik oleh O, sehingga C bertanda positif karena elektronnya tinggal 3. Kemudian Cl yang kelebihan elektron tadi akan berikatan dengan C, sehingga didapatkan RCO-OSCl O, sehingga Cl berikatan dengan C. Nah, selanjutnya karena C ini karena O ini lebih elektronegatif lagi daripada selanjutnya, yaitu Cl. Cl ini karena lebih elektronegatif tadi, dia akan menarik 1 elektron S, sehingga S bertanda positif, dan Cl akan lepas menjadi Cl-. Nah, karena S bertanda positif tadi, maka O akan meminjamkan elektronnya kepada S, dan O akan menarik 1 elektron daripada C karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga ikatan ini akan lepas dan akan terbentuk yang namanya SO2. Nah, yaitu ini Cl tadi, ini SO2. Nah, kemudian karena C ini bertanda positif atau kekurangan elektron, nah, dan juga O ini kelebihan elektron dengan tanda negatif, yaitu maka ia akan mentransfer 1 elektronnya ke C, sehingga dia akan menjadi stabil dan akan terbentuk rangkap 2, yaitu RCOCl, di mana Cl ini bertindak untuk menggantikan OH sebagai Z, sehingga akan terkonversi ke asam klorida. Nah, untuk contohnya seperti ini, sama seperti reaksi umum tadi. Cl ini akan lepas, sehingga S akan berikatan dengan gugus COOH. Kemudian setelah Cl lepas, maka karena O lebih elektronegatif, maka akan terputus ikatannya, sehingga akan terbentuk, sehingga Cl kan 2 Cl akan berikatan dengan C, sehingga Cl akan menggantikan OH, sehingga akan terbentuk yang namanya asam klorida. Selanjutnya itu adalah konversi ke ester. Nah, di sini dia akan melibatkan yang namanya asam, yaitu HO, Ha. Di sini dapat HCl maupun H2SO4. A karena lebih elektronegatif, maka menarik 1 elektron, sehingga H menjadi H+ dan berikatan dengan PeB daripada O sehingga OH, di mana O di sini kekurangan elektron sehingga bertanda positif. Kemudian ada ROH, yaitu karena dia itu memiliki elektron bebas atau PeB, maka ia akan berikatan dengan C,
sehingga akan terbentuk RO plus dengan RO plus dan akan berikatan dengan gugus C. Kemudian O, karena kan tadi bertanda positif karena dia meminjamkan satu elektronnya kepada C, sehingga ia akan menarik satu elektron daripada H dan H lepas menjadi H plus. Nah, ketika H lepas menjadi H plus, dia akan berikatan dengan asam yang dengan A dengan yang memiliki kelebihan elektron, sehingga akan didapatkan RCOH OH RO ditambah HA, di mana HA ini merupakan asam. Kemudian yaitu selanjutnya A ini tadi akan terjadi eliminasi untuk menghilangkan H2O. Kemudian yaitu HA ini karena dia itu lebih elektron, untuk menjadikan dia ester lebih elektronegatif, maka menarik satu atom atau elektron H, sehingga H akan berikatan dengan O yang memiliki PeB dan O akan bertanda positif. Nah, agar OH2 ini akan lepas menjadi H2O, yaitu karena dia itu menarik satu elektron daripada menarik satu elektron daripada C, sehingga akan lepas menjadi H2O. Kemudian karena C itu tadi bertanda positif, maka OH karena dia itu memiliki PeB, maka ia akan meminjamkan satu elektronnya ke C, sehingga akan didapat OH itu bertanda positif. Nah, agar dia stabil dan sudah terbentuk rangkap 2, agar ia stabil maka ia akan menarik satu elektron dari H, dan H itu akan menjadi H plus, dan H plus akan berikatan dengan amin, sehingga plus ini akan berikatan dengan amin dan akan membentuk kembali asam, dan akan terjadi konversi dari asam karboksilat RCOOH menjadi ester dengan rumus umum RCOOR, yaitu di sini OR bertindak sebagai Z. Nah, contohnya ini seperti ini adalah asam karboksilat, kemudian ini adalah ROH. Nah, di sini dia menggunakan katalis H2SO4, di mana katalis H2SO4 ini hanya mempercepat laju reaksi, sehingga dia itu tidak ikut mempengaruhi hasil reaksi, dan akan dibentuk yang namanya air dan juga ester, yaitu dalam bentuk metil benzoat dengan Z, yaitu dengan ZOCH3 sebagai R. Selanjutnya yaitu konversi ke amida. Tidak jauh berbeda dengan konversi yang lain. Konversi ke amida ini menggunakan DCC. Nah, mula-mula N dikarenakan lebih elektronegatif menarik satu elektron C, sehingga C berbuatan positif, dan O yang memiliki PeB akan menyumbangkan satu elektronnya, sehingga ia akan terjadi pada tahap awal akan terbentuk O plus. Kemudian terjadi transfer elektron atau transfer proton, di mana O ini akan menarik satu elektron daripada H karena ia berbuatan positif. Jadi dia menarik satu elektron agar menjadi stabil dengan 8 elektronnya. Kemudian O ini memiliki elektronegatif yang lebih tinggi, besar daripada C, jadi ia menarik satu elektron C. Kemudian sehingga akan terlepas ikatan rangkap dan C akan bermuatan positif. Nah, kemudian RNH2 di sini amida akan meminjamkan PeB-nya, yaitu PeBN, sehingga mereka akan berikatan. Nah, kemudian
N ini karena lebih elektronegatif, dia menarik satu elektron C, dan O akan menarik satu elektron C, sehingga mereka di sini akan terputus dan akan terbentuk leaving group, yaitu akan membentuk leaving group. Kemudian karena C ini bertanda positif, agar ia stabil, maka O yang kelebihan elektron akan menyumbangkan satu elektronnya ke C, sehingga akan terbentuk rangkap 2 dan terbentuk amida, yaitu RCONHR, di mana NHR ini bertindak sebagai Z, yang menggantikan OH. Nah, ini contohnya, yaitu ini RNH2 akan melibatkan yang namanya DCC, dan ini adalah asam karboksilat yang akan menghasilkan yang namanya amida.